akan memandu adik-adik semua untuk kita bersekolah minggu. Bu Ruli, hari ini bersukacita Bu? Sukacita sekali. Sukacita ya, ketemu di sekolah minggu. Iya, betul ya. sekali. Nah, kita tuh mau ajak anak-anak untuk datang ke sekolah minggu, walaupun sekolah minggunya di rumah masing-masing, Ya. supaya mereka itu bersukacita dan bersemangat. Kita mau ngajak nyanyi satu pujian itu loh ya, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Nah, di rumah kan walaupun sendiri ataupun berdua kan tetap sekolah minggu ya Bu. Iya, benar sekali Bu Yayu. Yuk kita sukacita Yuk, yuk. Kita menyanyikan satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu dua anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu dua tiga anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu dua tiga empat anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu dua tiga empat lima anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pujian kita, yuk mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami telah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Hadirlah di sini ya Tuhan, di dalam kebaktian anak online pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Kalian tahu tidak penolong kita? Jadi tahu tidak ayo penolong Tahu kita? dong Bu Ruli. Siapa ayo? Tuhan Yesus. Betul sekali, Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus menjadi penolong kita, Dia juga adalah siapa ayo Yayu? Jagoan Kita. Benar sekali. Anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-satunya disambung Mempilah Mempimpa. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan.
Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap dong? Anak-anak di rumah di sini pasti juga sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, tabur firman-Mu padaku. Ambilkan dari Yohanes 4 ayat 46 sampai selesai ya. Nah, perikop yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Boleh dibacakan ya, anak-anak juga membaca dari rumah ya. Oke. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji nama-Mu. Biarlah pujian ini menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Oke anak-anak, kita akan bersama-sama ya. Yohanes 4 ya, oke, kita akan baca ayat 46 sampai ayat yang ke-54 ya. Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tetap percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat misalnya akrobat ya, wah, ada orang yang naik di atas tali yang sangat tinggi sambil bawa kursi, sambil bawa meja, mungkin sambil gendong anak. Aduh, itu rasanya nggak mungkin ya. Kita katakan, wow, hebat, hebring, excellent. Kok bisa ya? Hebat banget. Kok teman kita yang tadinya tuh kelihatannya
nilainya jelek-jelek, suatu saat kok dia dapat nilai 100. Wah, hebat kamu. Nah, kita sering mengatakan hebat kepada seseorang yang mempunyai kelebihan dan melakukan sesuatu yang kira-kira itu sulit dilakukan oleh orang lain. Hebat. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ada loh yang sebetulnya setiap hari itu melakukan kehebatan, tapi kadang-kadang kita tidak menyebut hebat, kita anggap biasa aja. Nah, makanya firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya adalah Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Nah, oke, sekarang kita pelajari ya dari tadi perikop yang kita baca dari Yohanes 4 ya. Ayat 46 tadi dikatakan Yesus kembali ke Kana di Galilea. Dan Yesus itu ya pertama kali melakukan mukjizat kan di Kana ya. Setelah itu Tuhan Yesus berkeliling ke beberapa daerah. Ya. Tuhan Yesus mengadakan penyembuhan, Tuhan Yesus melakukan mukjizat di mana-mana. Tuhan Yesus memberitakan firman ya supaya orang-orang selamat ya. Nah, kemudian suatu saat Tuhan Yesus kembali ke Kana. Kembali di tempat pertama kali Tuhan Yesus melakukan mukjizat di Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur di pesta pernikahan. Ingat ya? Nah, terus pada saat Tuhan Yesus sampai di situ, ya, orang-orang yang di situ banyak yang terkagum-kagum karena mereka udah melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, penyembuhan, mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus ya. Tapi ada juga yang cuek aja. Karena Tuhan Yesus itu kan anaknya Pak Yusuf yang tukang kayu, ada yang cuek kayak gitu. Nah, di masyarakat juga kadang-kadang gitu. Ada yang nggak menganggap kebaikan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita coba bagaimana? Kita akan belajar dari seorang pegawai istana yang berada di mana tadi anak-anak? Dari Kapernaum. Pegawai istana yang dari Kapernaum ini, dia itu punya seorang putri. Dia itu sangat sayang pada anaknya. Tapi anaknya ini sakit. Dia itu mungkin sudah mengobatkan anaknya berkali-kali, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Sampai anaknya itu mau mati. Rasa-rasanya secara manusia nih, anaknya sudah nggak tertolong, sudah mau mati. Nah, kemudian dia dengar bahwa Tuhan Yesus kembali ke Kana. Pegawai istana ini, karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu mampu melakukan segala sesuatu, dia pergi dari Kapernaum ke Kana. Padahal dari Kapernaum ke Kana itu jaraknya 26 kilo. Kalau 26 kilo itu dari DKI Pahlawan itu sampai mana ya? Kalau sampai Muntilan itu 23 kilo. Berarti harus maju lagi mau ke arah Jogja itu sampai Tempel. Tahu nggak Tempel anak-anak? Yang itu loh, pom bensin Tempel, sebelah kirinya ada jual bakpia Kencana. Nah, sampai situ tuh 26 kilo. Jauh ya. Kalau jalan kaki ya bisa sampai 13 atau 14 jam anak-anak. Jauh banget. Tetapi pegawai istana ini saking sayangnya kepada anaknya, dia kepingin sekali putrinya ini sembuh. Dia pergi menemui Yesus karena dia tahu bahwa Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Nah, keputusan dia menemui Yesus, dia mengatakan, Tuhan, tolong anakku hampir mati, anakku mau mati Tuhan. Ini tadi dikatakan, Tuhan anakku mau mati. Ya, karena sakitnya mungkin sudah kritis banget gitu ya. Kemudian dia meminta Yesus apa? Tuhan, datanglah ke rumahku. Nah, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Tuhan, ini udah mau mati Tuhan, udah genting banget ini Tuhan, udah kritis banget Tuhan. Anak-anak tahu, kedatangan dia, keputusan pegawai istana untuk datang kepada Yesus tidak pernah sia-sia. Tidak sia-sia. Apa Tuhan Yesus cuek? Kamu siapa? Emang kau kenal aku? Enggak. Dan dia berharap
pegawai istana ini, Tuhan tolong Tuhan, datanglah ke Kapernaum sana loh Tuhan, sebelum anakku mati. Tapi jawaban Tuhan Yesus di ayat 50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Yang pegawai sana gimana? Tuhan, apa dia jawab gini, Tuhan kan aku minta Tuhan datang ke rumahku supaya aku tuh dijamah, supaya aku nggak mati. Dia nggak ngeyel. Pegawai istana ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, anakmu hidup, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Itu di ayat 50. Dia percaya sepenuhnya. Dia nggak mikir, aduh, kok cuma ngomong ya Tuhan Yesus ya, kok nggak datang ke rumahku. Dia nggak ragu anak-anak. Dia langsung, ya Tuhan, terima kasih. Mungkin bahasanya sehari-hari gitu. Terima kasih Tuhan. Dia langsung percaya sepenuhnya, pulang dia. Mantep. Dia mantep bahwa anaknya pasti tidak mati. Bener anak. Pada waktu di perjalanan, dia ketemu hamba-hambanya. Karena dia pegawai istana ya, dia punya banyak pembantu. Ini para hamba-hambanya, pembantunya pada jemput dia, mau mengabarkan kabar sukacita. Pak, kami memberikan kabar. Kabar apa? Anak bapak sudah sembuh. Jam berapa sembuh? Dia nggak kaget, karena sudah percaya sepenuhnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu mesti benar. Ya dan amin. Jam berapa? Anakku sembuh. Kemarin Pak, kemarin siang. Loh, kemarin siang? Pas Tuhan Yesus ngomong itu. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan anakmu hidup. Wah, benar ya. Dia cepet-cepet. Ayo kita pulang. Ayo. Sampai di rumah, benar anak-anak, anaknya sudah sembuh total. Nah, anak-anak, sehingga yang ada di situ, kok ini bisa sembuh tanpa apa-apa, tiba-tiba sembuh gitu? Dia mengatakan, Pak pegawai istana itu mengatakan, aku datang kepada Yesus, dan Yesus mengatakan bahwa anakku tidak akan mati, anakku hidup. Dan apa yang dikatakan itu terjadi. Orang-orang yang di situ, keluarganya, para hamba-hambanya yang tadinya nggak ngerti Yesus, mereka jadi percaya. Ya ampun, Tuhan Yesus itu cuma ngomong dari tempat jauh, kuasanya bisa sampai ke Kapernaum. Tuhan Yesus itu waktu itu ngomongnya di mana? Di kanan, tapi sampai ke Kapernaum kuasanya. Nah, di sini anak-anak, mari kita belajar. Ada dua yang perlu kita pelajari di sini. Yang pertama, pada saat kita mempunyai permasalahan atau pada saat kita mempunyai pergumulan, datang kepada Yesus. Mantap, bahwa Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Seperti yang dilakukan oleh pegawai istana tadi. Datang kepada Yesus. Dan datangnya sia-sia? Tidak. Tuhan Yesus menghormati, menghargai, menyayangi sama pegawai istana. Jauh-jauh datang. Tuhan Yesus selalu memberikan harapan yang pasti kepada orang yang datang kepadanya. Tidak pernah sia-sia kalau kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Gak akan sia-sia. Tuhan gak akan cuek. Itu yang pertama. Yang kedua, pegawai istana berharap apa? Tuhan, datanglah ke rumahku, anakku mau mati, anakku sakit. Dia gimana? Minta Tuhan datang ke rumahnya. Dia mikir, kalau anakku itu dijamah Tuhan Yesus, dipegang saja mesti sembuh. Tapi anak-anak, Tuhan punya cara lain. Tuhan gak datang ke rumahnya, tapi Tuhan punya cara yang lebih cepat, lebih tepat, cepat dan jitu. Apa itu jitu?
Jitu tuh cespleng. Tuhan punya cara yang terbaik. Tuhan hanya mengatakan, anak, pergilah, anakmu hidup. Dan ternyata benar anak-anak. Nah, kadang-kadang kita di dalam mengikut Tuhan, Tuhan buat tolong aku nanti begini. Kita yang ngatur Tuhan, kita yang menentukan caranya. Padahal Tuhan punya cara yang lebih baik untuk menolong kita. Yang mungkin kita tidak mikir. Tadi pegawai istana nggak mikir. Wah, mikirnya Tuhan Yesus akan datang. Ternyata nggak, cuma ngomong doang loh. Tapi omongannya Tuhan Yesus, firman-Nya Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Pergilah, anak hidup. Dan itu yang terjadi. Oleh karena itu anak-anak, mari kita belajar. Bu Reni juga belajar. Guru-guru sekolah minggu yang lainnya, kita belajar. Satu, datang kepada Yesus. Kondisi apapun, pergumulan apapun, masalah apapun. Tuhan Yesus, ini kok aku gak pernah sekolah ya, cuma daring. Bosan. Aku nanti masa depanku gimana? Datang pada Yesus. Tuhan punya masa depan yang baik loh buat kalian. Oh iya, kalian tapi harus belajar, harus ada kerjasama, ya. Datang pada Yesus, tidak akan sia-sia. Yang kedua, jangan gitu Tuhan. Tuhan begini. Datang kepada Tuhan, berserah sepenuhnya. Tuhan tolong saya. Tuhan tahu cara yang terbaik untuk memberi pertolongan kepada kita. Mungkin saat ini anak-anak baru bingung, aduh orang tua gak punya uang buat beli pulsa, buat beli kuota internet. Aduh pekerjaannya orang tua kok kayak gini. Datang pada Yesus. Tuhan tolong saya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Tidak sia-sia anak-anak akan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatu untuk memberi pertolongan kepada kita. Oke, kita belajar dari pegawai istana dua cara itu. Datang pada Yesus, dan yang kedua, serahkan caranya. Tuhan yang akan punya cara yang terbaik untuk menolong kita. Oke anak-anak, bisa memahami? Mari kita renungkan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami semakin yakin Tuhan dengan firman ini, bahwa Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang mampu menolong kami dengan segala macam cara yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan firman ini kami semakin yakin untuk percaya sepenuhnya kepada-Mu, menaruh harapan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, bagaimana? Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Bagaimana Bu Yayu firman Tuhan hari ini? Tuhan Yesus kita itu luar biasa dan hebat, Bu Ruli. Betul sekali Bu Yayu. Tuhan kita itu sudah membuktikan semuanya loh pada kita. Yuk kita mau nyanyi lagu Betapa Heranlah. Saatnya kita aktivitas. Aktivitas hari ini kita akan membuat kalimat dari kata-kata yang ada di gambar ini. Kalimat ini dari ayat Alkitab Yohanes 14 ayat 1. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, yuk kita sama-sama berdoa ya. Kita lipat tangan dan tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah pimpin kami di dalam kebaktian kami hari ini. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami di dalam sekolah kami, supaya kami boleh belajar dengan baik, walaupun kami sekolah secara online, tetapi kami mau bersemangat, bersukacita untuk mengikuti sekolah ini. Kami mendoakan untuk GKI Pahlawan, kiranya Tuhan boleh memberkati, kiranya Tuhan juga boleh memberkati Kota Magelang dan bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, dan ajarilah kami sebagai anak-anak mereka untuk kami boleh mengasihi dan menghormati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini di dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa